Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap Channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas seputar tahu tentunya ya, masalah produksi tahu. Dan di sini ada sebuah komentar, Mas, kenapa kok kalau memproduksi tahu lebih dari 40 kilo misalkan ya, harus memakai tenaga uap. Ini saya masih belum paham teman-teman sebenarnya dari pertanyaan di atas. Ini yang dimaksud apakah satu kali penuangan ke dalam wajan tersebut 40 kilo atau produksinya satu hari itu menghasilkan 40 kilo. Tapi yang saya tangkap di sini, coba saya terangkan satu-satu. Kalau misalkan kita merebus satu perebusan 40 kilo itu kan tidak mungkin teman-teman ya, karena dengan kapasitas wajan berdiameter 80 cm, kemudian kedelainya ini 7 kilo, kalian bisa lihat sendiri, atasnya ini naiknya 30 cm, wajan ke dindingnya itu 30 meter, ini naiknya ini belum maksimal teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat di video, pati naik kemudian diaduk, ini sebenarnya belum maksimal. Seharusnya masih lebih tinggi lagi dindingnya ini tuh teman-teman. Dindingnya ini masih lebih tinggi lagi, 60 cm lah minimal. Tapi di sini saya ini 40 sampai 30 cm. Ini sebenarnya belum maksimal. Matangnya itu belum merata dan istilah Jawanya belum tanek beneran teman-teman. Nah ini kapasitasnya baru 7 kilo. Bayangkan kalau 40 kilo, kita misalkan pakai uap ya, tenaga uap. Ini kebetulan saya kan pakai api yang langsung dibakar di bawahnya wajan ya, atau jadi tungku biasa. Misalkan pakai uap, kita harus menggunakan tempat yang seperti ini. Ini jelurung saya tumpuk jadi dua. Ini biasanya kan kalau uap kan di sini ada paralon, nah, di atasnya sini, dan kemudian merebusnya itu di sini teman-teman. Nah ini kapasitas kalau maksimal 15 kg dengan dua jelurung yang ditumpuk seperti ini, maksimal 15 sampai 17 kg. Ini kalau 40 kg rebus dijadikan satu tempat seperti ini, yo bisa dipastikan matangnya itu bakalan tidak merata, bahkan bisa-bisa partinya itu tidak bisa matang teman-teman ya, karena tempatnya ini kurang memadai. Kalau menurut saya maksimal kalau menggunakan uap dengan diameter jelurungnya ini 80 cm ditumpuk jadi dua, ini maksimal 17 kg, dan itu pun harus menggunakan uap. Kalaupun kita paksa menggunakan wajan jadi seperti ini, ya nggak bakalan mateng itu teman-teman ya kira-kira. Nah pati yang tidak bisa mateng, nggak akan bisa mateng, itu akan berpengaruh sekali ketika sudah menjadi tahu. Ya alhasil tahunya itu pasti cepat basi kalau patinya itu kurang matang. Sebenarnya ini aja kurang tinggi teman-teman, dindingnya ini. Tapi ya apa mau dikata, karena kan sudah jadi dan buatan sendiri, jadi yang penting masih bisa digunakan untuk merebus. Ini ceritanya dulu kan saya menggunakan tungku ini, membuat tungku ini kan ya pengen cepet-cepet mempunyai pabrik tahu gitu ya. Jadi ala kadarnya yang penting cepat bisa untuk memproduksi tahu. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian menggunakan wajan jadi ini berdiameterkan 80 cm, maka maksimal dari perebusan kedelai ini saya menyarankan cuma 9 sampai 10 kg.
Ini dengan jadi 80 cm. Nanti kalau kalian menggunakan jadi diameternya 1 meter misalkan, ya bisalah kalian merebus 12 kg. Tapi lebih maksimalnya lagi kalian harus menggunakan tenaga uap. Nah, jadi seperti ini pun juga ada resikonya teman-teman. Contoh seperti ini. Kita lihat di dalam video ini ada kerak. Nah, ini kalau untuk perebusan yang kedua kok tidak kita hilangkan atau hilangi, istilah Jawanya kita kosoi. Nah, itu sudah dipastikan perebusan yang kedua nanti akan gosong teman-teman. Ini kelemahannya dari wajan jadi. Dan untuk kelemahan uap, saya sendiri karena belum pernah merasakan memproduksi tahu menggunakan tenaga uap, tapi kemarin ada kejadian ketel uapnya meledak. Saya tapi belum tahu betul ketelnya itu ketel buatan sendiri atau beli di pabrik ataupun minta dibuatkan di tukang las. Saya juga belum tahu. Yang jelas di dekat sini, pabrik dekat sini kemarin itu kejadiannya ketelnya itu meledak teman-teman. Jadi entah lupa kerannya itu nggak dibuka atau bagaimana. Yang jelas kemarin itu ada kejadian ketel uap itu meledak. Nanti coba saya tunjukkan fotonya di video ini ya. Jadi setiap menggunakan metode, entah itu perebusan manual jadi seperti ini ataupun uap, semuanya pasti ada resikonya teman-teman ya. Jadi tapi resiko itu bisa kita atasi dengan cara-cara penanganannya yang benar. Kalau seperti ini misalkan jadi resikonya bisa gosong seperti di layar video yang sedang kita lihat ini misalkan kita langsung tuang pati, ini pasti gosong perebusan yang kedua. Nah, solusinya ya harus dibersihkan manual seperti ini. Ini airnya hangat teman-teman, karena api di dalam masih menyala besar ya. Coba kita lihat. Nah, jadi caranya harus kita kosoki seperti ini. Kita hilangkan keraknya. Tujuannya supaya nanti ketika perebusan selanjutnya patinya ini tidak gosong dan tahunya tidak bau sangit. Karena kejadian yang sudah tahu itu sangit ya disebabkan karena seperti ini, disebabkan kerak dari wajahnya ini tidak dibersihkan. Dari sini semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari teman-teman para subscriber. Semoga video kali ini membantu dan tentunya dengan harapan semoga kualitas tahunya itu bisa menjadi lebih baik dan berkualitas. Otomatis kalau tahunya itu baik dan berkualitas, dalam artian kualitasnya itu bagus, itu akan menarik pelanggan sendiri teman-teman. Jadi pelanggan itu akan terkintil-kintil dengan tahu kita. Jadi kecantol istilahnya ya, karena sudah merasakan tahu kita itu enak, tidak kecut. Nah, untuk tahu yang mengatasi tahu yang tidak kecut bagaimana caranya itu nanti coba saya akan buatkan video sendiri setelah ini ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.